Halo, nama saya Ikadek Kurniadi Andika Putra. Saya dari kelas 9D. Nomor absen saya nomor 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Pengertian dari ekonomi yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap manusia. Saya ulangi, untuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap manusia. Jenis usaha dari kegiatan ekonomi yaitu ada dua, yaitu pertama usaha informal. Kenapa disebut dengan usaha informal? Karena tidak dapat izin dari pemerintah. Contoh-contoh dari usaha informal seperti pedagang asongan dan pedagang keliling. Yang kedua yaitu usaha formal. Dan usaha ini mendapat hak izin dari pemerintah seperti koperasi, BUMN, dan BUMS. Yang kedua, pengelolaan usaha kegiatan ekonomi Indonesia ada dua, yaitu pengolahan secara perseorangan atau sendiri. Yang selanjutnya ada pengolahan secara kelompok. Ciri-ciri dari pengelolaan secara perseorangan yaitu modal sendiri dan keuntungan milik sendiri. Dan selanjutnya yaitu pengolahan secara berkelompok, modal bersama dan keuntungan dibagi menjadi dua. Selanjutnya, macam-macam kegiatan ekonomi. Ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya ulangi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan saya ulangi, contoh dari pengolahan secara berkelompok seperti CP, PT, Firma, dan lain-lain. Dan pengelolaan secara mandiri seperti pedagang, asongan, dan lain-lain. Usaha yang dikelola seperti usaha pertanian, ini secara perseorangannya. Usaha pertanian seperti petani jagung, petani sayuran, dan petani lainnya. Dan yang selanjutnya, usaha industri. Contoh dari usaha industri seperti industri sepatu, tas, dalam bidang perdagangan, contoh seperti toko, warung, dan pedagang keliling. Dan yang terakhir ada di bidang jasa. Contoh dari bidang jasa, tukang cukur, bengkel, tukang jahit, dan lain-lainnya, yaitu usaha yang dikelola secara kelompok. Yang pertama, firma. Ciri-ciri firma yaitu anggotanya 2 orang atau lebih, memiliki akta pendirian perusahaan, 1 nama perusahaan. Ciri-ciri dari pemimpin firma yaitu seperti konsultan, pengacara, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, BUMN. Ciri dari BUMN adalah modal dari negara, contoh seperti PT Telkom dan PLN atau Negeri. PT Telkom bergerak dalam telekomunikasi, PLN bergerak dalam kelistrikan, dan Negeri seperti kendaraan tentara. Selanjutnya, persekutuan komoditer atau CP. Ciri-ciri anggotanya 2 orang atau lebih, memiliki sekutu komoditer. Ada 2 jenis sekutu komoditer, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu pasif yaitu sekutu yang memberikan modal dan tidak ikut bekerja, sedangkan sekutu aktif sekutu yang ikut bekerja dan memberikan modal. Contoh seperti CP Prima Usaha. Perseroan terbatas sama juga, anggotanya 2 orang atau lebih, modal dari penjualan saham, contoh seperti PT Jarum dan PT Indofood. PT Indofood bergerak di bidang makanan. Koperasi pasti semua sudah tahu. Saya mau bertanya satu pertanyaan. Siapa Bapak Koperasi Indonesia? Kalau tahu komen. Oke. Ciri-ciri dari koperasi yaitu beranggotakan perorangan dan atau badan hukum.
Contoh seperti koperasi sekolah yang kita miliki di masing-masing sekolah. Selanjutnya, kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contoh seperti pengrajin, pabrik sepatu, anyaman, dan lain-lainnya. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa seperti makan dan minum. Distributor adalah selanjutnya distribusi. Distribusi adalah penyaluran antara produksi ke konsumsi. Orang yang distribusi itu disebut dengan distributor, dan sedangkan konsumsi disebut dengan konsumen. Orang yang sebagai produksi disebut dengan produsen. Distribusi adalah atau bilangnya sebagai dari agen. Agen itu biasanya dipilih dari pemilik produksinya. Agen itu menjual ke pedagang grosir, dan pedagang grosir menjual ke pedagang eceran, dan kita bisa membelinya di warung-warung sekitar. Maksudnya kita bisa membeli hasil produksi itu di sekitar warung sekitar. Materi selanjutnya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan suatu barang atau jasa dari penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas kesepakatan bersama. Perdagangan nasional ditandai dengan adanya ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, dan impor adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dan juga perdagangan internasional tidak juga ditandai dengan yang ekspor dan impor, tetapi juga ada jasa seperti perbankan, kantor pos, dan pariwisata. Dan juga ada faktor pendorong dari perdagangan internasional. Pertama yaitu sumber daya suatu negara berbeda. Kedua, kemajuan teknologi. Ketiga, adanya transportasi. Dan keempat, perbedaan selera. Dan ada juga faktor penghambat dari perdagangan internasional, yaitu pertama, keadaan suatu negara tidak aman. Yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintah suatu negara. Ketiga, tidak stabilnya mata uang asing. Keempat, pembayaran antar negara sulit dan terasa dan risikonya besar. Kelima, kualitas sumber daya alam yang rendah. Keenam, perbedaan mata uang antar negara. Yaitu selain faktor-faktor yang saya sudah sebutkan, ada faktor lainnya, yaitu faktor terjadinya perdagangan nasional. Karena ada faktor ini, karena suatu negara tidak bisa memproduksi barangnya sendiri, dan sehingga harus mengimpor barang dari luar negeri. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu pertama, satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi. Kedua, memperluas pasar. Ketiga, mengimpor teknologi modern. Keempat, mendapatkan manfaat dari spesialisasi. Selanjutnya, kebijakan yang ada di perdagangan internasional. Pertama yaitu kebijakan tarif. Setiap barang yang melewati batas negara akan dikenai tarif atau bea cukai. Selanjutnya, kuota. Kebijakan kuota ini adalah pembatasan mengimpor atau mengekspor barang ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Yang selanjutnya, larangan ekspor dan impor. Suatu negara pasti melakukan larangan ekspor dan impor untuk membantu produsen di dalam negeri. Selanjutnya, subsidi, yaitu pemerintah memberi bantuan kepada produsen dalam negeri. Selanjutnya, premi, sama juga dengan subsidi, tetapi premi dengan pembantuannya dengan memberikan dana sehingga produsen bisa menjual barangnya lebih murah daripada produsen luar negeri.
Selanjutnya, kebijakan dumping. Kebijakan dumping ini adalah kebijakan menjual barang di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri untuk menguasai pasar internasional. Dan selanjutnya, devaluasi. Devaluasi ini adalah menurunkan nilai tukar uang untuk membantu produsen. Selanjutnya, tujuan dari adanya perdagangan internasional yaitu memenuhi kebutuhan, menaikkan devisa negara. Devisa itu adalah alat tukar berupa apapun yang berharga seperti emas, surat berharga, maupun uang. Penghasil devisa bisa ada di TKW, orang yang membeli barang kita sehingga menukarkan uang ke bank negeri. Selanjutnya, mendapatkan keuntungan dari spesialisasi. Keempat, memperluas pasar. Kelima, transfer teknologi umum. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu alat pembayaran internasional. Tadi saya sudah sebutkan satu, devisa, tapi saya ulangi lagi, devisa adalah alat pembayaran internasional. Devisa ini bisa berupa barang-barang berharga seperti emas, surat berharga, dan lain-lainnya. Yang kedua, kurs valuta asing. Kurs valuta asing biasanya pertukaran uang, yaitu ada kurs jual dan kurs beli. Kurs jual yaitu ketika kita menukarkan mata uang asing, dan ketika kurs beli yaitu saat kita mau menukarkan rupiah ke mata uang asing. Selanjutnya, cara pembayaran internasional. Yang pertama adalah pembayaran di muka. Pembayaran di muka dilakukan oleh pihak yang percaya, seperti importir dan eksportir sudah kenal lama sehingga berani melakukan pembayaran di muka sebelum barang tersebut datang ke tangan importir. Cara pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran di muka. Pembayaran di muka ini adalah pembayaran yang dilakukan importir ke pihak ataupun eksportir ke pihak importir sebelum barangnya datang. Biasanya pembayaran di muka ini dilakukan oleh orang yang sudah biasa kita ajak berdagang ataupun sudah kenal lama. Selanjutnya, pembayaran kemudian biasanya terjadi ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli dan langsung dibayarkan. Konsinyasi yaitu pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan dan dipasarkan. Setelah titipan itu habis, baru kita bisa membayar uang ke pihak yang menitip. Pembayaran dengan wesel. Pembayaran ini biasanya dengan menggunakan dengan surat-surat atau dokumen yang berharga ke pihak bank. Pembayaran surat kredit. Pembayaran ini biasanya dilakukan oleh kekuasaan penuh oleh bank dan setujui di bank yang sudah disetujui dan disepakati. Selanjutnya, pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas ini biasanya menggunakan emas langsung. Pembayaran dengan kompetisi pribadi akan melibatkan beberapa pihak, baik adanya negara importir dan negara eksportir. Pembayaran dengan kompensasi pribadi dilakukan dengan tukar menukar uang penting yang dimiliki importir dan eksportir. Selanjutnya yaitu tentang pasar bebas. Pasar bebas adalah kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi masyarakat atau perusahaan yang berbeda negara tanpa adanya rintangan dan hambatan. Atau disebut pasar bebas biasanya disebut tidak adanya diskriminasi tentang ekspor dan impor. Kebijakan-kebijakan yang ada di pasar bebas yaitu pertama, tidak dikenai tarif pajak setiap negara. Kedua, perdagangan jasa tanpa pajak dan hambatan perdagangan lainnya. Ketiga, akses ke pasar yang tidak teratur, akses informasi yang tidak diatur. Selanjutnya, ciri-ciri dari pasar bebas yaitu pertama, adanya perbedaan kelas antara kelas pekerja dan kelas
pemberi modal. Kedua, negara tidak ikut campur dalam pasar bebas. Ketiga, adanya persaingan perusahaan untuk meraih keuntungan yang optimal. Keempat, perusahaan bebas menata sumber-sumber produksinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar bebas yaitu kualitas sumber daya alam, selanjutnya ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya prasarana. Dampak positif dan negatif dari pasar bebas. Pertama, dampak positifnya, negara melakukan atau cepat melakukan pemerataan ekonomi. Dampak negatifnya, maksudnya ekspor dan impor yang tidak teratur sehingga menyulitkan produsen dalam negeri. Contoh-contoh organisasi pasar bebas. Pertama, MEA atau disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selanjutnya APTA, ASEAN Free Trade Area. Ketiga, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Selanjutnya MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Selanjutnya WTO, World Trade Organization, satu-satunya organisasi pasar bebas yang milik dunia, dan jumlah anggota dari WTO yaitu lebih dari 150 negara. Tentang ekonomi kreatif, saya mau tanya sebentar. Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Indonesia sekarang adalah, saya kasih clue-nya satu, mantan pemilik televisi nasional. Nah, lanjut ke materinya saja. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi yang berasal dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Di dalam ekonomi kreatif ada 16 subsektor, yaitu subsektor aplikasi dan pengembangan permainan, merupakan software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas-tugas tertentu sebagai pengolahan data, pengembangan database, desain, dan lain-lainnya. Selanjutnya, subsektor berikutnya yaitu subsektor arsitektur. Di dalam subsektor arsitektur itu sebuah ilmu yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro, urban design, dan landscape. Contohnya seperti arsitektur taman, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, dan lain-lainnya. Subsektor desain interior. Subsektor desain interior yaitu suatu ilmu yang dalam penataan ruang. Selanjutnya, subsektor desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif. Selanjutnya, subsektor produk merupakan usaha menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Selanjutnya, subsektor passion merupakan kreatif yang dalam kreasi desain, tentunya seperti butik sekarang banyak menggunakan desainer dasar terkenal. Selanjutnya, subsektor film, animasi, dan video. Nah, ini paling banyak digemari oleh remaja, yaitu film, lagu, dan olahraga, seperti yang dibilang oleh Bapak Jokowi, Presiden RI kita. Dalam subsektor film, animasi, dan video atau dikenal dengan film ini merupakan serangkaian gambar yang diam yang biasanya merupakan animasi, merupakan satu proses menggambar dengan modifikasi gambar dari tiap-tiap frame yang diekspos. Selanjutnya, subsektor fotografi merupakan proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.
Selanjutnya, subsektor kriya. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat oleh tenaga pengrajin. Dilihat dari materialnya, kriya meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Selanjutnya, subsektor kuliner adalah aktivitas yang berkaitan dengan masak-memasak. Karena itu kuliner adalah hasil berupa olahan makanan seperti lauk pauk, sayur mayur, dan lain-lainnya. Subsektor musik. Subsektor musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi musik atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Dan selanjutnya, subsektor penerbitan. Subsektor penerbitan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan informasi dari tabloid, majalah, koran, dan lain-lainnya. Subsektor periklanan. Subsektor periklanan biasanya kita temui di TV-TV dan berkaitan jasa periklanan. Periklanan diartikan sebagai bentuk komunikasi untuk memperkenalkan barang yang akan dipromosikan. Subsektor seni penunjukan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan informasi dan produksi pertunjukan seperti pertunjukan wayang, drama, dan opera. Subsektor seni rupa adalah cabang yang seni membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan pengolahan konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Selanjutnya, subsektor televisi dan radio merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi. Itu dia penjelasan dari saya tentang materi yang saya sampaikan. Maaf kalau saya ada banyak salah dan saya ucap. Saya membaca buku sedikit karena saya lupa dengan materi saya yang sampaikan. Terima kasih telah menonton. Thank you. Peace out. Oke. Two, three, four. I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you, and you know I always do. I don't wanna go to sleep tonight when I can stay up thinking about you, and you know I always do. Marlboro nights, Marlboro nights. You said you would. I don't wanna go to school tomorrow, I'm too tired. I don't wanna go to sleep tonight, I'll see the fire.